Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo semua, perkenalkan nama saya Mutiara Sani Jabaria. Saya dari kelas M253 dengan NIM 250407502032. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14. Yang pertama yaitu fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi dalam bahasa. Jadi yang kita perhatikan bukan arti kata, tetapi bagaimana bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap seperti bibir, lidah, dan tenggorokan. Ini penting karena perbedaan bunyi bisa mengaruhi arti kata. Misalnya kata paku dan baku. Keduanya kata ini hanya berbeda satu bunyi di awal, tapi artinya berbeda. Jadi, bunyi dalam bahasa itu punya peran yang sangat penting. Yang kedua yaitu klasifikasi bunyi. Klasifikasi bunyi bahasa dibagi menjadi dua, yaitu vokal dan konsonan. Vokal adalah bunyi yang keluar tanpa hambatan udara seperti A, I, U, E, O. Sedangkan konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan adanya hambatan, misalnya oleh bibir atau lidah. Selain itu, bunyi juga dibedakan berdasarkan tempat keluarnya, seperti bunyi B yang dihasilkan oleh bibir dan T oleh lidah. Cara pengucapannya juga berbeda, ada yang ditekan, digesek, atau ditutup. Jadi setiap bunyi punya ciri khas masing-masing. Selanjutnya, suprasegmental, fonem, dan alofon. Baik, suprasegmental itu mencakup intonasi, tekanan, dan jeda dalam berbicara. Ini penting karena bisa mempengaruhi makna kalimat. Misalnya, kalimat yang sama bisa punya arti berbeda jika intonasinya berubah. Fonem adalah bunyi terkecil yang bisa membedakan arti, sedangkan alofon adalah variasi dari satu fonem yang sama tetapi tidak mengubah arti kata. Jadi, walaupun cara pengucapannya sedikit berbeda, selama tidak mengubah makna, itu masih dianggap satu fonem. Baik, selanjutnya yaitu lanjutan fonem dan alofon. Kita belajar tentang distribusi bunyi dalam kata, yang artinya kita melihat di mana bunyi itu muncul dalam sebuah kata, apakah di awal, di tengah, atau di akhir. Di sini juga dijelaskan bahwa tidak semua perbedaan bunyi itu penting dalam membedakan arti. Ada bunyi yang berbeda tapi tetap dianggap sama dalam bahasa karena tidak mengubah makna. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa memiliki aturan tersendiri dalam menentukan makna bunyi yang dianggap penting dan makna yang tidak penting. Selanjutnya, morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk kata dan bagaimana kata itu terbentuk. Di dalamnya ada morfem, yaitu satuan terkecil yang memiliki arti. Morfem dibagi menjadi dua, yaitu morfem bebas yang bisa berdiri sendiri seperti makan, dan morfem terikat yang harus digabungkan dengan kata lain seperti me atau kan. Dengan memahami morfologi, kita bisa mengetahui bagaimana sebuah kata terbentuk dan berubah maknanya. Selanjutnya, proses morfemis. Proses morfemis yaitu
proses pembentukan kata ada beberapa cara, yaitu afiksasi, yaitu penambahan imbuhan seperti me atau ber. Reduplikasi, yaitu pengulangan kata seperti buku-buku. Dan komposisi, yaitu penggabungan dua kata seperti rumah sakit. Melalui proses ini, bahasa menjadi lebih kaya dan bisa menghasilkan banyak variasi kata dengan makna yang berbeda. Selanjutnya, frasa, klausa, dan kalimat. Frasa adalah gabungan kata yang belum memiliki predikat, jadi belum lengkap. Klausa sudah memiliki subjek dan predikat sehingga sudah mulai memiliki makna. Sedangkan kalimat adalah satuan bahasa yang lengkap dan memiliki makna yang utuh. Misalnya, rumah besar. Rumah besar itu frasa. Saya makan. Saya makan itu klausa. Dan saya makan nasi itu kalimat. Jadi, ini menunjukkan tingkatan dalam penyusunan bahasa dari yang sederhana sampai lengkap. Selanjutnya, analisis kesalahan bahasa. Kesalahan berbahasa, materi ini membahas kesalahan dalam penggunaan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Kesalahan bisa berupa ejaan yang tidak sesuai tata bahasa yang salah atau pemilihan kata yang kurang tepat. Dengan mempelajari ini, kita bisa mengetahui kesalahan yang sering terjadi dan memperbaikinya, sehingga penggunaan bahasa kita menjadi lebih baik dan benar. Baik, itulah tadi kesimpulan dari materi yang pertama sampai materi ke-14. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.